البحار. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wal muslimina wal muslimat. Kita lanjutkan pelajaran kita para penuntut ilmu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di kitab ini sekarang mengkaji tentang ulama yang keempat, yaitu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Namanya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau adalah Imam Ahmad yang dikenal dengan ulama Ahlus Sunnah, atau yang dikenal dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau ini dalam masalah akidah terkenal, yaitu dalam masalah menjaga kemurnian akidah para pendahulu dari kalangan para sahabat Nabi SAW, ya, yang dikenal dengan kisah tentang masalah fitnah Al-Quran. Di zaman beliau ini, ulama yang paling getol, yang paling menjaga kemurnian akidah adalah Imam Ahmad. Oleh karenanya namanya harum sampai zaman kita. Beliau itu termasuk yang dipaksa untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Beliau tidak mau, beliau enggan. Ya, kisahnya bahwasanya ini di zaman dua khalifah berlanjut, itu ada ulama dari kalangan Mu'tazilah. Ya, sebenarnya dia bukan ulama karena tidak dikatakan ulama kalau dia termasuk ahli bidah. Dia Mu'tazilah ini orang-orang yang dia mengatakan Al-Quran makhluk, terpengaruh dengan pahamnya Jahmiyah. Siapa itu? Bishr al-Murisi. Bishr al-Murisi ini mendekati khalifah untuk menjadikan ini adalah akidah daulah, akidah negara, yaitu Al-Quran makhluk. Sedangkan ahlul hadis dari Imam Ahmad dan di atasnya semuanya itu mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, bukan makhluk. Yang makhluk itu seperti ini, langit, bumi, semua yang di hadapan kita ini makhluk. Ya, maka itu dijaga oleh para ulama al-hadis. Kemudian dipaksalah semua siapapun yang dia yang muslim harus mengatakan Al-Quran makhluk. Karena apa? Karena sudah terpengaruh dengan syubhat Mu'tazilah ini. Oleh karena bahaya syubhat itu, bahaya syubhat dalam masalah akidah. Hati-hati kita dalam masalah akidah. Maka Imam Ahmad diantara yang dia dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, dikumpulkan orang-orang pada kondisi panas, terik matahari di atas padang pasir. Imam Ahmad ini, bayangkan, Imam Ahmad ini dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Sedangkan Imam Ahmad mengetahui itu batil dan perkataan itu kufur. Ya, perkataan ucapan Al-Quran makhluk itu adalah kekufuran yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam kalau dia sudah mengetahui ilmunya. Dan dalam keadaan tidak terpaksa dia. Maka Imam Ahmad bertahan, dicambuk sampai berdarah, dicambuk berkali-kali, dicambuk pingsan, berdiri lagi, dicambuk lagi, pingsan, berdiri lagi, sampai berkali-kali. Imam Ahmad ketika itu mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya. Imam Ahmad bertahan karena apa? Karena kalau beliau mengatakan Al-Quran makhluk, semua pengikutnya, semua orang-orang di Mekah waktu itu mungkin akan mengatakan Al-Quran makhluk sampai hari sekarang, sampai zaman kita. Ya, tetapi beliau bertahan, ulama Nasr Sunnah, ulama yang menjaga sunnah Nabi SAW, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya yang sangat kuat dalam menjaga akidah. Karena kita tidak boleh goyah dalam masalah akidah kita, harus kita bertahan bagaimanapun kondisinya. Ya, bagaimanapun kondisinya. Kita harus bertahan sampai kalau kita tidak mampu sama sekali, kita diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu lain urusannya, itu perkara lain. Maka kita katakan bahwasanya di zaman itu Imam Ahmad dicambuk. Bayangkan, dicambuk dalam keadaan beliau itu di terik matahari panas, ya. Padang pasir itu kalau dia semakin panas semakin mengeluarkan panasnya. Angin semakin panas, dicambuk, ya Allah. Kemudian Imam Ahmad hampir goyah, hampir tidak lagi bertahan dia karena sudah sakit, ya, sudah kondisi tidak normal. Ya, Imam Ahmad hampir mengatakan Al-Quran makhluk, hampir. Tetapi ketika itu ada seorang yang dia menyaksikan kejadian yang dia terkenal pemabuk, terkenal ahlul khamar, sering minum khamar, dicambuk, minum khamar lagi, dicambuk lagi. Dia mengatakan, "Wahai Imam,
"Wahai imam," dia berteriak, "Wahai imam." Imam Ahmad menoleh kepadanya. Ya, Imam Ahmad menoleh kepadanya. "Aku sudah sering dicambuk, ya, aku sudah sering dicambuk, tetapi karena aku minum khamar, karena aku melakukan maksiat, ya, tetapi aku masih hidup, aku masih bisa bertahan, aku masih bisa hidup, masih normal." Ya, artinya apa? Kamu harus bertahan, ya, kamu harus bertahan karena kamu membela kebenaran, ya, karena kamu membela kebenaran, wahai imam. Ya, Allahu Akbar. Ya, ucapan ini yang kata Imam Ahmad, ucapan itu memberikanku tenaga, memberikanku kekuatan, keyakinan penuh. Ya, aku harus bertahan, tidak boleh goyah. Ya, tidak boleh goyah dengan ucapan seorang ahli maksiat. Ya, oleh karenanya dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya innallaha la yansur hadzal din birrajul fajir. Allah terkadang itu menolong agama ini dengan orang-orang yang fajir, orang-orang yang dia pelaku maksiat. Meskipun riwayat ini dipertanyakan, tetapi maknanya benar. Karena sebagian orang-orang fajir, orang-orang maksiat, kalau kita sekarang ajak mereka, preman-preman mereka yang di terminal atau mereka yang begal-begal itu, kalau diajak untuk ayo kita jihad di Palestina, jihad fisabilillah melawan orang Yahudi, melawan orang Amerika, ya itu saudara muslim kita dibantai, dianiaya, ayo kita ke sana jihad. Mereka boleh jadi orang terdepan tanpa paham teori, tanpa ikut kajian, tanpa bisa mengaji, ya. Dan kita harus memanfaatkan kondisi seperti ini. Selagi dia muslim, dia saudara kita, ya, harus difahami itu. Harus itu difahami karena kita marhalah dha'af, marhalah lemah. Kita harus paham dengan kondisi kita. Jangan sampai kita itu disibukkan dengan sama muslim, saling gontok-gontokan, sibuk sama muslim, dan kita lupa dengan musuh yang sama, yang satu. Semua kita sepakat dengan musuh kita. Maka Imam Ahmad ketika itu bertahan. Selesai dicambuk ini, bubar orang-orang. Datang orang untuk memberikan Imam Ahmad air minum. Kasihan ya, kondisinya parah ya, berdarah, sakit, lemah. Dikatakan, "Wahai Imam, minum dulu." Ya, maka Imam Ahmad mengatakan, "Tidak, inni shaim, saya sedang berpuasa." Ya Allah, saya sedang berpuasa. Ya, beliau mengatakan bahwasanya saya sedang berpuasa. Ya, yang menunjukkan bahwasanya beliau ini membela agama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah sekalipun, dalam keadaan beribadah, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, ikhwah, ini perjuangan para ulama dahulu yang harus kita pahami, yang harus kita baca kembali bagaimana perjuangan mereka. Ya, jangan sampai kita itu lupa dengan jasa-jasa para ulama kita. Mereka para pahlawan dalam agama Islam yang nama mereka terus disebut dan akan tetap kekal abadi. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan agamanya, yang sejatinya kita mengikuti jalan mereka. Kemudian tarikh, yaitu beliau lahir tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Qala Ibnul Jauzi, berkata Imam Ibnul Jauzi, "Tafa Ahmad dunya marratain fi jam'il musnad." Imam Ahmad ini tawaf keliling dunia 2 kali, ya, dalam mengumpulkan kitabnya Al-Musnad. Ya, tawaf maksudnya keliling dunia di tempat-tempat negeri-negeri yang dimana didapatkan riwayat-riwayat hadis Nabi SAW. Beliau mencarinya, rihlah. Dan Imam Ahmad paling terkenal dalam masalah rihlah. Orang yang paling banyak rihlahnya di antaranya Imam Ahmad. Oleh karenanya beliau dalam ilmu hadis dikenal dengan ulama ahlu sunnah atau Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis adalah gelar tertinggi di kalangan para ulama ahli hadis. Beliau mengumpulkan musnad, yaitu kitab berisi tentang hadis Nabi SAW. Kitab musnad itu termasuk kitab terbesar sekarang yang dimiliki kaum muslimin dalam masalah hadis Nabi SAW, yang terurut dari nama Abu Bakar seterusnya, yaitu adalah termasuk kitab yang dibanggakan oleh kaum muslimin dari dahulu. Dan kita alhamdulillah kita masih mendapatkan kitab ini, karena banyak kitab-kitab ahlul hadis yang dia tidak sampai terbakar atau hilang, tidak sampai kepada kaum muslimin, tetapi sudah terwakili dengan hadis-hadis di kitab-kitab lain. Alhamdulillah. Wal ibad wat taqwa, qala Abdullah ibn Ahmad, anaknya Imam Ahmad mengatakan, kana abi yusalli fi kulli yawmin wa lailatin 300 rak'ah. Adalah ayah kami salat siang malam, salat setiap hari siang dan malam itu 300 rakaat. Bayangkan 300 rakaat. Ulama yang dia takut kepada Allah,
yang dia mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, tawaf keliling dunia. Kemudian mereka itu membela agama Allah dengan bertahan di siksaan orang-orang yang zalim, ya. Dan mereka itu sholat sampai 300 rakaat, ya. Sholat sampai 300 rakaat, ya. Bayangkan bagaimana itu, bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bandingkan dengan kita yang tidak memiliki khidmat, yang tidak memiliki ibadah, yang tidak memiliki ilmu. Yang memiliki ilmu pun kalau mengamalkan berapa yang diamalkan, berapa yang diikhlas. Allah musta'an. Ya, harus kita itu belajar introspeksi diri kita, ya. Introspeksi diri kita, melihat bahwasanya kita masih banyak sekali kekurangan dibandingkan para ulama salaf kita. Kita jauh sekali. Oleh karena semangat, ya, semangat kita belajar, semangat kita saling menasihati, semangat kita untuk menghadiri kajian-kajian, semangat kita untuk mempelajari agama Allah agar kita itu bersama orang-orang soleh seperti mereka ini. Ya, maka di sini dikatakan beliau itu salat 300 rakaat. Falamma marid min tilkal awsat ad'afathu fakana yusalli kulli yawmin wa lailatin 150 rak'ah. Tatkala beliau sakit, beliau itu lemah. Orang sakit lemah dia. Orang sakit dahulu itu parah dibandingkan sekarang. Sekarang banyak dokter berbeda dahulu. Maka sakitnya mereka melemahkan mereka dari ibadah. Tetapi Imam Ahmad dalam kondisi sakit seperti itu, dalam kondisi lemah seperti itu, masih sholat sebanyak 150 rakaat sehari semalam. Allahu Akbar. 150 kali dalam sehari semalam. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diampuni Allah dosa-dosa kita. Ya. Kita melihat para ulama kita dalam masalah ibadah, dalam masalah menuntut ilmu, dalam masalah khidmat, ya, membantu kaum muslimin menyebarkan ilmu itu luar biasa. Ya, dengan kita membaca sirah, sejarah mereka, kisah mereka, itu akan membuat kita merasa malu, ya, malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang sudah usia seperti ini, yang sudah balik, yang sudah tua bahkan, malu kita itu tidak memiliki hal yang kita banggakan di hadapan Allah. Malu kita tidak memiliki ibadah yang terbaik di hadapan Allah. Malu kita tidak semangat mempelajari ilmu, ya. Kalau kita tidak mampu belajar fokus sehari sampai 10 jam, belajar 5 jam. Tidak mampu belajar 3 jam, tidak mampu belajar 1 jam, ya. Belajar 1 jam. Ini terkadang majelis baru 30 menit sudah dikomplain, sudah banyak yang ribut mengatakan panjang, kelamaan. Ya, para ulama, ya, para ulama dahulu itu belajar dari malam sampai subuh, adzan subuh mereka tidak sadar sudah subuh ternyata. Ya, kita harus banyak belajar, bersyukur dengan kemudahan sekarang kita harus belajar. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak mengeluh. Ya, banyak mengeluh itu tidak termasuk sifat muslim yang dia soleh. Ya, kita belajar untuk bersabar, ya, baru belajar 30 menit sudah panjang, itu sebentar sekali, ya, itu sebentar sekali. Kita berusaha, jangan kita menuntut ilmu itu cari waktu luang, ya. Saya Ustaz sibuk belajar, saya ngurus ini ngurus itu, saya cari waktu luang tidak ada, tidak bisa, meskipun setengah jam tidak bisa, ya. Anda mencari waktu luang, Anda luangkan waktu untuk mencari dunia bisa, sedangkan untuk meluangkan waktu untuk belajar tidak bisa. Yang ada cuma waktu-waktu sisa, ya, waktu-waktu sisa. Untuk hak Allah Anda waktu-waktu sisa, untuk hak dunia Anda luangkan waktu banyak. Ya. Ini bagaimana? Ya, ini berpikir yang terbalik, ya. Yang sejatinya kita itu apa? Waktu luang kita gunakan untuk menuntut ilmu. Waktu luang kita gunakan untuk menuntut ilmu, ya. Kalau kita memiliki kewajiban, silakan, tidak kita larang. Kewajiban tetap mencari nafkah, kita tinggal bagi waktu kita mengurus anak, mengurus rumah, kita bagi waktu kita, bisa. Masa 24 jam tidak bisa, ya. Kita misalkan bagi, saya tidur maksimal 5 jam, ya, maksimal 5 jam. Jangan 8 jam kebanyakan. 5 jam misalkan. 5 jam itu berarti terkurang sudah dari 24 jam 5 jam. Masih ada 19 jam, ya. 19 jam kan? 19 jam ini kita bagi, ya, untuk hak diri kita, keluarga kita dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi, ya. Kita bagi waktu kita. Kalau tidak seperti itu, perjalanan waktu kita, umur kita akan terus berjalan tanpa ada perbaikan, tanpa ada perubahan yang lebih baik. Kita harus belajar seperti itu. Mengatur waktu di dalam Islam itu sangat penting sekali.
Ya. Fa idza faragta fansab. Allah mengatakan apabila kalian sudah selesai dari satu ibadah fansab, maka berdiri untuk melakukan ibadah yang lain, ibadah selanjutnya. Karena tidak ada perai, tidak ada libur dalam masalah ibadah kepada Allah. Kita wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Rabbmu sampai kalian wafat, sampai kalian meninggal. Itu tidak ada liburnya. Kapan liburnya? Kata Imam Ahmad, ditanya, kapan kita libur dari menuntut ilmu, dari beribadah kepada Allah, wahai Imam? Maka Imam Ahmad mengatakan, sampai kita itu meletakkan kaki kita di dalam surga. Sampai kita meletakkan kaki kita di dalam surga, baru kita libur. Tidak ada perai, ya. Tidak ada perai di dunia ini. Kemudian qala Ahmad berkata Imam Ahmad, "Maka katabtu haditsan illa qad amiltu bihi." Tidak pernah saya menulis satu hadis pun melainkan saya sudah mengamalkannya. Dan ini juga dilakukan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Jadi maksudnya tidak pernah beliau itu menulis satu ilmu pun melainkan beliau amalkan. Imam Malik pernah akan membacakan riwayat masalah keutamaan memerdekakan budak. Ada riwayat tentang keutamaan membebaskan budak. Ketika sebelum mengajar, beliau lihat, isinya tentang keutamaan membebaskan budak. Maka beliau stop pelajaran. Beliau kumpul uang, tabung uang beberapa waktu. Kemudian beliau membebaskan budak setelah itu. Setelah bebaskan budak, baru beliau mengajar lagi. Ditanya, wahai Imam, kenapa libur, kenapa perai, kenapa tidak ngajar? Ya, bagaimana saya mau mengajar? Saya akan mengajarkan keutamaan membebaskan budak. Saya belum pernah melakukan itu. Ya, maka beliau lakukan dulu kemudian mengajarkannya. Ya, beliau tahu ilmunya, diamalkan. Setelah itu baru diajarkan. Dan itu adalah cara para ulama salaf kita dahulu dalam mempelajari ilmu, sehingga ilmu mereka berkah yang sampai sekarang kita rasakan manfaatnya. Berbeda dengan zaman kita yang ilmu banyak tetapi tidak berkah. Ilmu banyak sekarang. Kita mau cari apa saja di Google mungkin bisa kita dapat. Ya, kita cari di Maktabah Syamilah, kita ketik ribuan hadis dapat. Berbeda ulama dahulu, mencari satu hadis, rihlah mereka sampai bertahun-tahun, sampai berbulan-bulan, mereka baru dapatkan 1-2 hadis. Ya, tetapi mereka berkah dengan sedikitnya ilmu tersebut karena mereka ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menjaga hak ilmu itu sendiri. Hatta marrabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajam. Sampai kata Imam Ahmad, saya itu tidak pernah menulis hadis melainkan saya mengamalkannya. Sampai berlalu lewat kepada saya sebuah hadis, Nabi SAW itu hijamah dan a'ta Abu Thaibah dinaran, dan memberikan Abu Thaibah yaitu tukang hijamah 1 dinar. 1 dinar berarti 1 keping emas. Uang banyak, uang besar itu. Ya, kita tidak tahu pastinya, yang jelas ini uang banyak, bukan ratusan ribu. Ini nilainya lebih besar dari itu. Fa'ataitul hajjam dinaran. Maka ketika saya mendapati hadis itu, saya pun berhijamah dan saya pun memberikan 1 dinar untuk orang yang menghijamah saya. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka ittiba'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan seperti itu pelajar fikih, seperti yang akan kita ajarkan nanti. Ketika kita menjelaskan ini adalah ilmu fikihnya, hukumnya seperti ini, Nabi SAW dahulu seperti ini, maka kita jangan pilih-pilih. Itu amalannya wajib atau sunnah. Kalau wajib dikerjakan, kalau sunnah ditinggalkan. Ya, jadi para ulama dahulu tidak seperti itu. Apa yang datang dari mereka berupa ilmu yang bersumber dari Nabi mereka, dari para salaf mereka, maka mereka amalkan tanpa memilah-milih, tanpa membeda-bedakan. Kemudian waqala Rabi', berkata muridnya Imam Syafi'i, qala lana Syafi'i, berkata guru kami Imam Asy-Syafi'i, Ahmad imamun fi 8 khisal. Imam Ahmad ini adalah imam di 8 perangai. Ya, 8 perangai. Kata Imam Syafi'i, imamun fil hadis, imam dalam ilmu hadis. Imamun fil fiqh, imam dalam ilmu fikih. Imamun fil lughah, imam dalam bahasa Arab. Imamun fil Qur'an, imam dalam Al-Qur'an. Imamun fil faqr, imam dalam kefakiran. Imamun fil zuhud, imam dalam masalah zuhud. Zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Imamun fil wara', imam dalam masalah wara', berhati-hati dalam masalah halal haram, dalam masalah agama. Imamun fil sunnah, dan imam di dalam sunnah. Ya. 8 perangai ini adalah perangai yang terbaik, yang semuanya terkumpul di Imam Ahmad, yang diakui oleh Imam Asy-Syafi'i, gurunya sendiri. Yaitu Imam Ahmad murid dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i selaku guru mengakui muridnya. Sebagaimana tadi sebelumnya kita dengar bahwasanya Imam Ahmad
memuji Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dipuji, kalau bukan Imam Syafi'i kami tidak faham hadis. Imam Asy-Syafi'i itu ibarat seperti tabib, ya, ibarat seperti tabib yang ibarat seperti soidali, yaitu yang bisa merumuskan untuk menghasilkan obat yang bisa menyembuhkan. Imam Asy-Syafi'i itu bagi manusia seperti matahari untuk bumi, yaitu dibutuhkan bumi, tidak bisa tanpa matahari. Maka itu pujian dari murid kepada guru. Sekarang pujian dari guru kepada murid, yaitu dari Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Muridku ini, Imam Ahmad ini, yaitu memiliki 8 perangai terbaik, yaitu disebutkan dalam masalah zuhud, dalam masalah sunnah, dalam masalah Quran, dalam masalah fakir, dalam masalah wara', dalam masalah yang lain-lain. Masya Allah, tabarakallah. Alangkah indahnya, ya, alangkah indahnya kalau kita itu mengikuti jalannya para salaf kita, saling puji, saling mengagungkan, saling memberikan faidah, saling menutupi kekurangan, saling menasihati. Ya, seperti itulah ukhuwah, seperti itu keindahan Islam yang diajarkan para ulama salaf kita. Maka jangan kita hanya klaim kita itu ikut salaf, tetapi kita ambil sebagian, tinggalkan sebagian. Di sini dikatakan qala Abdullah bin Ahmad, Abdullah bin Ahmad anaknya Imam Ahmad mengatakan qala li Abu Zur'ah, berkata Abu Zur'ah ini diantara akran atau satu leteng dengan Imam Ahmad. Abuka, yaitu ulama al-hadis di zamannya terkenal sekali. Abuka yahfad alf hadis, bapakmu itu hafal 1000 kali 1000 hadis, yaitu 1 juta hadis. 1 juta hadis dihafal, yaitu maksudnya jalur-jalur periwayatan itu, ya. Jalur-jalur periwayatannya Imam Ahmad menghafal sampai 1 juta jalur periwayatan, ya. Faqila lahu wa ma yudrik, bagaimana engkau wahai Abu Zur'ah mengetahui itu? Maka beliau mengatakan dzakartuhu fa akhadtu alaihi abwab, saya itu muzakarah dengan bapakmu itu. Saya muzakarah, bertukar ilmu dengannya sampai saya mengambil banyak faedah darinya. Itu para ulama dahulu seperti itu, ya. Saling bertukar faedah, saling diskusi, saling membagi manfaat, saling membagi ilmu, saling luar biasa ukhuwah mereka. Ya. Mereka sesama ulama hadis, ulama kibar, ulama paling masyhur di zamannya, ulama paling kuat ilmunya di zamannya. Ya, rujukan kaum muslimin setelahnya. Maka kalau kita melihat, ya, fenomena di zaman kita terbalik, banyak penyimpangan, banyak sudah melenceng keluar jalur rel dari jalannya para salaf. Ya, sekarang fakta di lapangan yang kita miriskan, sesama dai, sesama mubalik, sesama ustaz saling bantah-bantahan yang tidak berujung, yang tidak terpelajar, yang saling menang-menangan, mengakibatkan murid-muridnya keras, ya. Ini mentahdir itu mentahdir ini. Berbeda dengan para ulama dahulu, mereka jujur. Permasalahannya di kita itu mereka jujur, kita tidak jujur, ya. Permasalahannya satu, mereka jujur terhadap agama Allah, kita itu tidak jujur terhadap agama Allah. Kita terkadang kamuflase, ya, kamuflase. Di hadapan manusia kita baik, kemudian di hati kita sembunyikan, saya mau terkenal, saya mau pengikut saya lebih banyak, saya mau kajian saya lebih dikenal, saya mau lebih, dan seterusnya, perkara-perkara yang merusak hati semuanya ini. Ya, maka nasihat kami kepada para saudara-saudara kami dari kalangan penuntut ilmu, ya, dari kalangan para asatidzah, ustaz-ustaz, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus membuktikan klaim kita mengikuti salaf kita. Kita harus buktikan bahwasanya kita mengikuti mereka tidak setengah-setengah. Ya, mereka itu dalam masalah sepakat, dalam masalah perselisihan mereka saling tarahum, saling toleransi, saling memberikan uzur kebaikan, bahwasanya mereka memiliki hujjah, memiliki alasan, memiliki ilmu juga yang berbeda dengan kami. Ya, seperti itu para ulama dahulu. Dan ini akan kita buat kajian khusus tentang masalah ini. Kita akan bacakan riwayat-riwayat para ulama yang banyak sekali. Terkadang kita itu memiliki teori tetapi kita gagal dalam masalah praktek amalan karena kita terlalu tersibukkan dengan urusan dunia, urusan-urusan yang kita itu hubbuz zuhur, cinta popularitas, cinta dunia lebih besar di hati kita. Terkadang kita sadari maupun tidak kita sadari seperti itu. Maka di sini Imam Abdul Razzaq memuji kecerdasan Imam Ahmad. Ma ra'aitu ahadan afqah wala awra' min Ahmad ibn Hanbal. Tidak pernah saya itu melihat orang yang lebih faqih, orang yang lebih wara' dibandingkan Imam Ahmad, yaitu Imam Abdul Razzaq sahib Musannaf. Beliau ulama hadis terkenal di zamannya.
yaitu imam yang lebih faqih dan lebih wara' dibandingkan Imam Ahmad, kata beliau. Tidak pernah saya ketemu orang yang lebih dari Imam Ahmad. Qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, kharajtu min Baghdad, saya keluar dari Baghdad. Beliau itu belajar mengajarkan ilmunya di Baghdad, yaitu tempat Imam Ahmad. Fama khalaftu biha rajulan afdal wala a'lam wala afqah wala atqa min Ahmad ibn Hanbal. Saya tidak pernah meninggalkan seorang yang murid yang lebih berilmu, lebih mulia, lebih utama, lebih faqih, lebih bertakwa dibandingkan Imam Ahmad. Ya Allah, luar biasa ya. Kalau kita melihat mendengar kisah seperti ini, kita bangga sekali memiliki ulama seperti mereka, yang mereka saling puji, yang mereka saling memuliakan satu sama lain. Ya, maka kita mengajak saudara-saudara kami semuanya, ikuti jalan salaf kalian ini. Ikuti, kalian harus berusaha untuk mengikuti jalan mereka. Jangan kalian tertipu dengan ulama-ulama, dengan orang-orang belakangan yang mereka berlabel penuntut ilmu tetapi menyelisihi dari kalangan salaf mereka sendiri. Karena yang jadi patokan adalah salaf kita. Jadi salaf kita ikuti manhaj salaf, yaitu metode salaf dalam beragama, bukan mengikuti orang belakangan yang mengaku mengklaim mengikuti salaf padahal menyelisihi salaf. Ya, jadi jangan sampai kita fanatisme dengan guru, jangan sampai kita fanatisme dengan ulama, karena orang sekarang itu semuanya sama, mereka semuanya dituntut untuk mengikuti salaf. Yang jadi patokan salaf bukan orang sekarang. Yang jadi patokan adalah manhaj salaf, bukan orang sekarang. Orang sekarang bisa klaim, bisa mengikuti ulama salaf, tetapi benar dan tidaknya harus dibuktikan dengan data, harus dibuktikan dengan riwayat. Sama tidak? Sama secara teori tidak? Sama secara pengamalan atau tidak? Maka itu yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, mengikuti manhaj salaf. Itu yang dilakukan para ulama kita, yang diajarkan para ulama kita, yaitu mengikuti manhaj salaf, bukan mengikuti orang yang mengklaim ikut manhaj salaf. Yaitu kita tetap menjadikan patokan manhaj salafnya para ulama salaf kita, bukan orang sekarang yang bisa salah, bisa benar, yang mereka semuanya sama dalam perkara ini. Qala Syafi'i, ya Aba Abdillah, yaitu wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah kunyahnya Imam Ahmad, ya, kunyah Imam Ahmad Abu Abdillah, sama kunyahnya Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i, sama semuanya kunyahnya sama, Abu Abdillah. Ya, ini kunyah adalah sesuatu yang baik, disunahkan, yang termasuk dari adat yang baik di zaman para ulama dahulu, ya, itu bisa kita ikuti. Maka beliau mengatakan kepada muridnya, wahai Abu Abdillah, idza shahha 'indakumul hadis, kalau ada hadis sahih yang kamu tahu, fa akhbiruna, maka kabarkan kepada kami, hatta narji' ilaihi, agar kami itu rujuk kepadanya. Karena boleh jadi ilmu kami tidak sampai, boleh jadi tidak datang riwayat kepada kami, ya. Antum a'lam bil akhbar sihahi minna, kamu itu lebih berilmu, lebih faham tentang kabar riwayat-riwayat yang sahih dibandingkan kami. Yang maknanya apa? Imam Asy-Syafi'i mengakui Imam Ahmad lebih berilmu, lebih memiliki riwayat yang luas dibandingkan beliau, dan ini pengakuan yang jujur. Ya, tidak perlu kita seperti sebagian fanatisme terhadap mazhab Syafi'i mengatakan enggak, Imam Syafi'i lebih pakar dibandingkan Imam Ahmad dalam ilmu hadis. Ya, ini riwayat yang jelas yang tidak perlu ditakwil. Ya, Imam Asy-Syafi'i mengakui. Betul, Imam Syafi'i termasuk ulama al-hadis yang dia meriwayatkan dari Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, ya, termasuk silsilah dhahabiyah, silsilah emas dalam periwayatan hadis. Imam Syafi'i masuk. Tetapi kita katakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i tidak seluas Imam Ahmad dalam mencari hadis, ya. Meskipun Imam Asy-Syafi'i itu memiliki keluasan dalam masalah memahami idrak, dalam memahami dalil, memahami hadis lebih kuat dibandingkan Imam Ahmad, ya. Tetapi dalam masalah ini Imam Asy-Syafi'i jujur terhadap muridnya, mengakui keluasan ilmu muridnya dalam masalah hadis. Dan ini para ulama biasa seperti itu. Mereka bentuk tawadhu mereka, bentuk jujurnya mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling puji, mereka saling memahami kedudukan mereka, saling memberikan faedah satu sama lain. Dan ini yang harus kita hidupkan, kita lestarikan. Jangan sampai kita malu, gengsi untuk mengambil ilmu dari ustadz lain, dari penuntut ilmu lain, karena selagi mereka mendakwahkan, menyerukan kepada mengikuti jalannya salaf, maka ambil dari mereka selagi mereka iltizam mengikuti metodenya salaf dalam mengambil ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk para pengikut salaf secara lisan maupun secara amalan, agar kita itu
berada di jalur mereka, jalur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.